Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Astria dengan NIM 216500060 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah Cybercrime tentang merincikan jenis kasus kejahatan cyber. Teman-teman, di sini ada kasus penipuan online modus jual minyak goreng murah, kerugian korban puluhan juta rupiah. Kasus penipuan online termasuk dalam pasal Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan bunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan dalam Undang-Undang KUHP masuk dalam pasal 378 dengan bunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana paling lama 4 tahun penjara. Selanjutnya di sini juga masih termasuk kasus penipuan online. Kasus ini juga masuk dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 Undang-Undang ITE dengan bunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan dalam KUHP masuk dalam pasal 378 KUHP dengan bunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya di sini masuk juga kasus penipuan online tentang kasus 2 anggota sindikat penipuan jual beli online ditangkap di Trenggalek. Kasus ini juga masuk di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kasus ini masuk dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 Nomor 11 Tahun 2028 dengan bunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan dalam Undang-Undang KUHP masuk dalam pasal 378 KUHP dengan bunyi barang siapa yang maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya di sini ada kasus serangan ransomware Indonesia BI pernah jadi sasaran. Kasus serangan ransomware ini masuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE di Indonesia pada pasal 30 ayat 1 dengan bunyi setiap orang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses suatu sistem elektronik dan atau suatu data elektronik yang disimpan, diterima atau dikirimkan oleh suatu sistem elektronik dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi di sini juga ada kasus dua rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware WannaCry. Kasus ini juga masuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE
Indonesia pasal 30 ayat 1 dengan bunyi setiap orang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses suatu sistem elektronik atau sistem data elektronik yang disimpan, diterima, atau dikirim oleh suatu sistem elektronik dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya di sini ada kasus peretasan data. Peretasan data adalah suatu pelanggaran hukum. Indonesia, aturan soal peretasan telah dimuat dalam Undang-Undang 11 tahun 2028 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE, pasal 30 ayat 1, ayat 2 dan atau ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Ayat satunya berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Untuk ayat 2 dengan bunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan sengaja dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Untuk ayat 3 dengan bunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Selanjutnya di sini ada kasus peretasan data Bank Syariah Indonesia (BSI) Bareskrim masuk penyelidikan. Kasus ini masuk dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ITE pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ayat 1 dengan bunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2 dengan bunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ayat 3 dengan bunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, dan menjebol sistem pengamanan. Selanjutnya di sini ada kasus BPJS Kesehatan akui ada kemungkinan peretasan data 279 juta warga Republik Indonesia. Kasus ini masuk dalam Undang-Undang nomor 11 2028 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Pada pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Ayat 1 dengan bunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2 dengan bunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ayat 3 dengan bunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Jadi di sini ada kasus Kominfo investigasi dugaan data 2 juta nasabah BRI Live bocor dan dijual online. Kasus ini juga masuk dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2028 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE pada pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, yaitu dengan bunyi ayat satunya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2-nya dengan bunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Untuk ayat 3-nya dengan bunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Selanjutnya di sini ada kasus spyware Pegasus. Kasus ini masuk dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2028 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Ada pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan atau ayat 3. Ayat satunya dengan bunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2 dengan bunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 tentang ITE dengan bunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Selanjutnya di sini ada retensis. Kasus ini masuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Masuk pada pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Dengan bunyi ayat satunya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2 dengan bunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ayat 3 dengan bunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum yang akses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Selanjutnya di sini ada PETIA. Kasus ini masuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Masuk pada pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Tentang ITE yang berbunyi ayat satunya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Ayat 2 dengan bunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ayat 3 dengan bunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dan dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk tugas ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.